Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini dikeroyok oleh dua orang dari Taiksu. Lalu Xiao Yan pada saat ini telah bergabung dengan klon Yong He dan ekspresi di mata Xiao Yan dipenuhi dengan kegilaan. Xiao Yan pada saat ini tersenyum menatap ke arah dua sosok yang terlihat terpisah. Melihat ekspresi familiar dari Xiao Yan ini, nomor 3 juga pada saat ini seketika membeku. Secara alami Taiksu nomor 3 mengetahui ekspresi Xiao Yan di dalam pertempuran sebelumnya. Bersamaan dengan ekspresi ini yang muncul, Xiao Yan juga memancarkan aura seorang langkah ke-6 keabadian. Taiksu nomor 3 juga akhirnya segera berteriak kepada Taiksu nomor 4 agar mereka jangan ragu dan segera mengambil tindakan untuk menekan Xiao Yan. Begitu selesai berbicara, pada akhirnya Taiksu nomor 3 segera mempersiapkan serangan kuat miliknya. Sebelum itu sosoknya berteriak ketika mengeluarkan teknik alam maya dan gelap yang sangat berat. Teknik dari Taiksu nomor 3 ini merupakan gravitasi serta tekanan yang terkondensasi dari ratusan dewa Taiksu. Tidak perlu diragukan lagi mengenai kekuatan penekanan yang dirinya pancarkan. Tubuh Xiao Yan juga pada saat ini langsung tenggelam dan tekanan yang berat langsung membuat Xiao Yan ditekan. Namun meskipun begitu, Xiao Yan sudah mengalami hal ini pada saat sebelumnya ketika Xiao Yan tidak bisa bergerak. Menghadapi tekanan berat ini, Xiao Yan pada saat ini sudah bisa bergerak setelah Xiao Yan bergabung dengan klon Yong He. Kekuatan Xiao Yan pada saat ini telah melonjak. Kekuatan Xiao Yan berada di langkah ke-6 keabadian dan bahkan sebanding dengan langkah ke-7 keabadian. Penekanan ini hanya membuat Xiao Yan merasa sedikit tidak nyaman dan hal tersebut hanya memperlambat pergerakan Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Tao nomor 3 memegang pedang penekan kehampaan dan bersiap menyerang Xiao Yan. Taiksu nomor 4 juga membuang tombak yang sebelumnya dirinya rampas dan segera menggantinya dengan tombak miliknya sendiri. Keduanya pada akhirnya segera menyerang Xiao Yan satu demi satu dari arah yang berbeda. Di tengah-tengah penekanan ini berhadapan dengan dua orang kuat Taiksu memang merupakan sebuah ujian besar bagi Xiao Yan. Ekspresi kegilaan pada saat ini kembali melonjak dan semakin intens di wajah Xiao Yan. Momentum kuat dari langkah ke-6 keabadian segera meledak dari tubuh Xiao Yan. Kekuatan keabadian ini berubah menjadi api dan guntur yang dengan cepat mengalir ke pedang berat misterius. Sayap dewa bela diri di belakang Xiao Yan juga tiba-tiba bergetar menyebabkan Xiao Yan yang sebelumnya melambat pada saat ini kembali normal. Ledakan pada akhirnya segera terjadi dengan Xiao Yan yang pada saat ini melesat. Xiao Yan bergegas menjatuhkan pedang berat miliknya ke arah Taiksu nomor 3. Tabrakan keras seketika terjadi dan kedua belah pihak pada saat ini sedikit mundur. Begitu Xiao Yan melesat mundur, Xiao Yan langsung berbalik dan melesat menuju ke arah Taiksu nomor 4. Pertempuran sengit di antara ketiganya pada saat ini seketika terjadi dengan Xiao Yan yang bertarung melawan dua orang. Medan perang juga pada saat ini berubah dengan cepat. Di sisi lain Dewa Kematian juga tanpa sadar telah mencapai pusat dari medan perang. Sosoknya menggumamkan kata-kata 823, kemanapun Dewa Kematian pergi para prajurit Taiksu benar-benar tidak akan bisa mengelak. Tetapi meskipun banyak orang-orang Taiksu yang dihabisi oleh Dewa Kematian, banyak lesatan cahaya yang pada saat ini berterbangan dari Dewa Taiksu. Sosok-sosok ini adalah sosok-sosok yang baru saja dihabisi oleh Dewa Kematian yang baru saja dibangkitkan. Dengan begitu maka hingga pada saat ini di dalam pertempuran jumlah dari orang Taiksu tidak banyak berubah. Permaisuri juga pada saat ini menyipitkan matanya dan dirinya tidak pernah mengira bahwa Taiksu memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Jiang Xiang yang di sebelah permaisuri juga pada saat ini merasakan adanya sesuatu yang aneh. Setelah cukup lama mengamati situasi, dirinya pada akhirnya menemukan bahwa setelah para prajurit Taiksu ini dibersihkan, Void God Armor mereka menghilang sebelum akhirnya sosok-sosok lain segera muncul melesat terjun ke dalam medan pertempuran.
Jiang Xiang yang pada akhirnya segera berkata kepada permaisuri bahwa dirinya pada saat ini memiliki sebuah pengamatan. Tampaknya orang-orang Taiksu ini benar-benar mengandalkan Void God Armor masing-masing. Sebaiknya mereka segera memerintahkan tentara untuk mengambil Void God Armor sesegera mungkin. Setelah menghabisi para prajurit Taiksu, mereka semua harus segera mengambil armor tersebut. Dengan cara ini maka sepertinya situasi pertempuran akan dapat segera diselesaikan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Jiang Xiang yang, permaisuri pada saat ini tersenyum lembut. Sosoknya lanjut berkata bahwa dirinya tidak melihatnya dan kapankah Jiang Xiang yang menjadi begitu pintar. Ketika Jiang Xiang yang mendengar pujian dari permaisuri, dirinya pada saat ini segera mengencangkan kerah bajunya. Temperamennya tiba-tiba menjadi sedikit lebih sombong. Namun sebelum dirinya mengungkapkan rasa bahagianya, permaisuri kembali berbicara dengan sedikit nada penekanan. Permaisuri berkata, apakah Jiang Xiang yang tidak memperhatikan Xiao Yan yang telah mengumpulkan Void God Armor untuk waktu yang lama? Jiang Xiang yang pada saat ini terkejut mendengar hal tersebut sebelum akhirnya matanya mencari sosok Xiao Yan. Jiang Xiang yang pada akhirnya menatap ke arah Xiao Yan yang pada saat ini bertempur melawan dua orang kuat dari Taiksu. Dilihat dari jumlah kristal merah di dada masing-masing Jiang Xiang yang tahu bahwa Xiao Yan sedang berhadapan dengan ahli papan atas Taiksu. Selain itu Xiao Yan pada saat ini tampaknya benar-benar bisa mengimbangi dua orang kuat dari Taiksu ini. Xiao Yan juga mengenakan Void God Armor dan Jiang Xiang yang pada saat ini menyipitkan matanya. Saat kemudian Jiang Xiang yang pada akhirnya segera berkata kepada permaisuri bahwa ternyata permaisuri sudah mengetahui hal ini. Lalu jika begitu permasalahannya mengapa permaisuri tidak segera memberikan perintah untuk mengambil Void God Armor? Jika mereka melakukan hal ini maka prajurit Taiksu akan menjadi lebih sedikit dan perang akan bisa mereka menangkan. Menanggapi hal tersebut permaisuri pada saat ini dengan sedikit serius segera berbicara kepada Jiang Xiang yang, permaisuri menjelaskan bahwa dirinya telah mengatur perencanaan untuk semua prajurit. Dengan begitu pada saat ini apa sesungguhnya yang Jiang Xiang yang ragukan dari keputusan permaisuri? Jiang Xiang yang pada saat ini tertegun mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri. Sementara itu permaisuri kembali bertanya kepada Jiang Xiang yang apakah dirinya pada saat ini takut akan kehidupan dan kematian di dalam pertempuran. Jiang Xiang yang buru-buru menangkupkan tangannya dengan serius dan segera menggelengkan kepalanya. Jiang Xiang yang lanjut menjelaskan bahwa dirinya sesungguhnya tidak pernah takut pada hidup dan mati. Namun pada saat ini Jiang Xiang yang sedang memikirkan tentara-tentara yang ada, mereka jelas tidak harus mati di dalam pertempuran seperti ini. Permaisuri pada saat ini sedikit melirik ke arah Jiang Xiang yang baru saja berbicara. Sementara itu Jiang Xiang yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan kembali menangkupkan tangannya dengan penuh hormat. Jiang Xiang yang lanjut berkata bahwa permaisuri telah membuat keputusan yang tidak terhitung jumlahnya. Permaisuri juga telah memungkinkan para prajurit memenangkan pertempuran berulang kali. Mereka juga selalu meraih kemenangan besar dengan kekuatan paling sedikit dan semua itu disusun oleh permaisuri. Jiang Xiang yang ingin meminta maaf karena kebingungan yang pada saat ini melanda di benak Jiang Xiang yang, permaisuri pada saat ini tidak menanggapi perkataan yang baru saja keluar dari mulut Jiang Xiang yang. Jiang Xiang yang juga pada saat ini tidak terus banyak bacot dan kembali menatap ke arah pertempuran. Sementara itu di sisi lain pedang dari Dewa Kematian benar-benar telah memberikan pukulan terakhir terhadap orang-orang dari Taiksu. Begitu dirinya menghancurkan salah satu prajurit dari Taiksu, dirinya menggumamkan angka 1000. Suara dari Dewa Kematian ini sangat pelan sehingga tampaknya hanya dirinya yang bisa mendengar gumaman tersebut. Setelah mengatakan hal itu Dewa Kematian juga pada akhirnya seketika mundur. Seperti apa yang dijanjikan dirinya pada akhirnya hanya menghabisi 1000 orang. Setelah menghabisi 1000 prajurit Taiksu dirinya berhenti mengambil tindakan dan berubah menjadi gumpalan asap hitam.
Sosoknya lanjut menghilang dari pandangan semua orang dan kembali ke labu dewa bermata 9 di cincin penyimpanan Xiao Yan. Xiao Yan yang sedang bertarung sengit saat ini tidak menyadari kembalinya dewa kematian. Xiao Yan juga tidak berniat meminta bantuan dari dewa kematian. Xiao Yan pada saat ini sesungguhnya merasakan adanya manfaat dari pertempuran yang Xiao Yan hadapi. Gravitasi yang pada saat ini mengekang Xiao Yan benar-benar membuat Xiao Yan harus menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan kekuatan yang menindas. Xiao Yan juga harus berhadapan dengan dua orang kuat Taiksu di bawah tekanan ini dan hal tersebut benar-benar menempa kekuatan fisik Xiao Yan. Dengan begitu maka pondasi origin Qi Xiao Yan akan benar-benar meningkat pesat. Selain itu dengan bantuan dari kekuatan keabadian yang diberikan kepada Xiao Yan oleh klon Yonghe, Xiao Yan mampu mengerahkan kekuatan guntur penghancur kehampaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Urat guntur penghancur kehampaan di tubuh Xiao Yan juga tanpa sadar menembus hingga 50 saluran. Urat ini mengalir di pembuluh darah Xiao Yan. Semakin banyak urat guntur yang terbentuk maka akan semakin besar kekuatan Xiao Yan. Selain itu Xiao Yan juga menggunakan kekuatan keabadian yang dahsyat kepada jantung api. Api di tubuh Xiao Yan berubah setiap saat dan hal ini mengejutkan nomor 3 dan nomor 4. Yang paling mengejutkan bagi mereka adalah api ungu merah yang muncul di tubuh mereka. Nyala api ini sepertinya diam-diam merampas vitalitas keduanya. Inilah yang pada akhirnya membuat meskipun mereka menggunakan kekuatan dahsyat masing-masing mereka tidak bisa menerima keuntungan dari Xiao Yan. Selain itu Taiksu nomor 4 juga merasakan adanya transmisi suara yang luar biasa ke telinganya. Sosoknya segera bertanya kepada nomor 3 apakah dirinya mendengar hal tersebut. Sepertinya ada seseorang yang sedang menabuh gendera perang bersamaan. Taiksu nomor 3 pada saat ini segera menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa dirinya juga mendengarnya. Keduanya pada akhirnya memperhatikan suara tersebut sebelum akhirnya mereka menyadari bahwa suara tersebut bersumber dari Xiao Yan. Orang biasa hanya memiliki satu jantung tetapi Xiao Yan benar-benar berbeda. Di sisi kiri dada Xiao Yan ada jantung iblis yang diwariskan oleh Raja Iblis Tianhe. Warisan ini benar-benar membuat Xiao Yan akan menjadi semakin kuat dan lebih berani ketika bertempur. Energi iblis yang tersisa di mata Xiao Yan dan energi iblis yang keluar dari jantung iblis benar-benar menekan serangan balik di bawah kekuatan klon Yonghe. Hal ini pada akhirnya memulihkan kesadaran Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini bisa menekan klon Yonghe. Begitu kekuatan yang lebih kuat ini bisa dikendalikan maka kekuatan yang ditampilkan juga secara alami akan berlipat ganda. Dengan banyaknya bantuan dan dengan banyaknya berkah yang telah diterima oleh Xiao Yan pada akhirnya Xiao Yan menjadi semakin berani dan menjadi semakin kuat. Pasokan kekuatan keabadian juga benar-benar tidak terbatas bagi Xiao Yan. Seiring dengan berjalannya waktu Xiao Yan pada saat ini secara perlahan menekan kedua orang kuat Taiksu, pada akhirnya Xiao Yan pada saat ini segera melesat menuju ke arah Taiksu nomor 3, Xiao Yan melesatkan pedang berat misterius dengan kekuatan yang sangat kuat ke arah Taiksu nomor 3, Taiksu nomor 3 juga pada saat ini melesatkan pedang tipis dengan kekuatan keabadian yang jauh menjadi semakin kuat. Begitu keduanya berbenturan energi yang dipenuhi dengan kekerasan seketika menyebar ke segala arah, meskipun pedang tipis milik Taiksu nomor 3 mengandung kekuatan keabadian yang agung, akan tetapi pedang berat milik Xiao Yan juga yang terbungkus api dan guntur tidak bisa diremehkan. Dalam konfrontasi terakhir dan konfrontasi singkat ini pada akhirnya pedang dari Taiksu nomor 3 benar-benar dikalahkan oleh Xiao Yan. Pedang Taiksu nomor 3 pada saat ini akhirnya benar-benar patah dan bersama dengan hal tersebut, pedang berat milik Xiao Yan seketika terjatuh dengan keras ke dada Taiksu nomor 3, suara benturan seketika bergemak dan Taiksu nomor 3 pada saat ini terlempar mundur, sosoknya kesulitan untuk menstabilkan tubuh dan dirinya benar-benar melesat ke kejauhan.
Jika dilihat dari ekspresinya, Taeksu nomor 3 juga tampaknya benar-benar mengalami trauma akibat pukulan tersebut. Sementara itu setelah berhadapan dengan Taeksu nomor 3, Xiao Yan pada saat ini segera kembali mengayunkan pedangnya ke arah Taeksu nomor 4. Pedang berat juga pada saat ini segera dilesatkan ke arah Taeksu nomor 4. Benturan keras di antara keduanya terjadi dan Taeksu nomor 4 pada saat ini tampak lebih beruntung karena sosoknya melesat mundur tidak terlalu jauh. Sosoknya masih bisa menstabilkan tubuh dan melihat hal tersebut. Tanpa banyak basa-basi, Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan teknik 7 langkah mengejutkan. Kekuatan yang diberikan kepada Xiao Yan oleh Yang Mulia pada saat ini seketika dengan kekuatan klon dewa asli dan klon Yonghe. Kekuatan tersebut telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Xiao Yan melakukan 3 langkah berturut-turut dan serangan ini segera dilesatkan ke arah Taeksu nomor 4. 3 langkah ini sudah cukup untuk menghadapi Taeksu nomor 4 dan sosok Taeksu nomor 4 menggertakkan giginya. Sosoknya segera menyilangkan tangan di hadapannya dan pertahanan yang kuat seketika terbentuk. Namun begitu keduanya seketika bertemu, pertahanannya benar-benar hancur dan kekuatan yang kuat benar-benar merobek Taeksu nomor 4 dengan gila-gilaan. Kedua orang kuat Taeksu pada akhirnya benar-benar dikalahkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini masih memegang pedang berat misterius dengan kobaran api dan guntur yang terjalin. Apa yang dilakukan oleh Xiao Yan ini benar-benar mengejutkan banyak orang yang berada di sekitar. Bahkan Taeksu nomor 2 tidak menyangka bahwa kedua pasukannya akan dikalahkan oleh Xiao Yan. Meskipun keduanya bergabung dan menampilkan kekuatan terkuat masing-masing, pada akhirnya keduanya benar-benar dipukuli oleh Xiao Yan. Sesosok di belakang Taeksu nomor 2 juga pada saat ini segera berbicara kepada Taeksu nomor 2. Sosoknya menjelaskan bahwa orang ini ternyata memang memiliki sesuatu. Dirinya khawatir tidak baik bagi komandan nomor 2 untuk terus bertempur seperti ini. Orang-orang ini benar-benar sangat sulit untuk dihadapi dan dirinya juga khawatir hal ini akan memakan lebih banyak energi jika pertempuran terus berlanjut. Taeksu nomor 2 pada saat ini masih terdiam sebelum akhirnya sosoknya tiba-tiba segera mulai berteriak. Taeksu nomor 2 berkata agar semuanya pada saat ini segera mengambil tindakan. Mereka harus menangkap orang ini dengan cara apapun dan mereka harus bergegas. Begitu suara ini keluar, ekspresi dari Taeksu nomor 2 juga pada saat ini menjadi semakin ganas. Semua orang yang berada di belakangnya juga pada saat ini menangkupkan tangannya dan mengikuti pergerakan dari Taeksu nomor 2. Begitu melesat Taeksu nomor 2 pada saat ini berteriak bahwa dirinya ingin orang ini hidup-hidup. Semua orang mengangguk hingga pada akhirnya semuanya melesat menuju ke arah Xiao Yan. Pada saat ini setidaknya ada 1000 sosok yang berkumpul dengan cepat dan melesat ke arah Xiao Yan. Perubahan segera terjadi di medan perang dan mereka dengan cepat berkumpul menjadi pasukan yang terdiri dari 1000 orang. Permaisuri yang melihat pemandangan ini pada saat ini sudut mulutnya menjadi semakin terangkat menjadi senyuman. Xiao Yan yang baru saja mengalahkan Taeksu nomor 3 dan nomor 4 dan berniat untuk menghabisinya juga pada saat ini menyadari pergerakan tersebut. Xiao Yan pada akhirnya seketika menoleh dan melihat beberapa prajurit Taeksu yang pada saat ini melesat ke arah Xiao Yan. Beberapa prajurit di bagian depan memiliki 6 kristal merah di dada mereka. Prajurit Taeksu di belakangnya memiliki setidaknya 5 atau 4 kristal merah di dada masing-masing. Mata Xiao Yan pun seketika menyipit dan jika dilihat dari arah lesatannya, tampaknya mereka 100% pada saat ini menuju ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pun tersenyum pahit dan bergumam apakah mereka benar-benar datang untuk Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa Taeksu benar-benar akan mengirimkan prajurit begitu banyak untuk menyerang Xiao Yan. Xiao Yan pun bertanya-tanya hal apakah yang Xiao Yan lakukan hingga pada akhirnya mengundang banyak orang Taeksu. Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk mengabaikan Taeksu nomor 3 dan nomor 4 dan bersiap untuk penyerangan Taeksu lainnya.
Xiao Yan juga pada saat ini memandang ke arah permaisuri dan permaisuri pada saat ini sama sekali tidak bergeming melihat tatapan Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya kembali menoleh ke arah orang-orang Taiksu dan Xiao Yan pada saat ini mencari cara bagaimana menyelesaikan pertempuran ini. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini sedang merenung, sebuah suara yang familiar terdengar di telinga Xiao Yan. Suara tersebut bertanya kepada Xiao Yan apakah Xiao Yan pada saat ini takut. Xiao Yan pun seketika menoleh. Begitu Xiao Yan mendengar suara tersebut, Xiao Yan melihat sosok Jiang Xiangyang yang pada saat ini membawa prajurit. Xiao Yan pun tersenyum pahit sebelum akhirnya berkata kepada Jiang Xiangyang apakah Xiao Yan terlihat memiliki ketakutan. Jiang Xiangyang pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya berbalik untuk pergi dan berkata jika begitu permasalahannya maka dirinya akan membiarkan Xiao Yan bertempur sendirian. Xiao Yan terkejut sebelum akhirnya Xiao Yan buru-buru meminta maaf kepada Jiang Xiangyang. Meskipun keadaan saat ini masih bisa dipertahankan untuk sementara waktu oleh Xiao Yan, meskipun Xiao Yan masih bisa berhadapan dengan mereka setelah menggabungkan klon dewa asli dan klon Yonghe, tetapi hal ini terlalu berat. Dampak dari penggabungan ini juga akan benar-benar mempengaruhi tubuh asli Xiao Yan di dalam pertempuran. Xiao Yan pasti tidak akan bisa bertahan lama di dalam pertempuran. Oleh karena itu akan sangat baik bagi Xiao Yan jika pada saat ini dirinya memiliki bala bantuan. Sementara itu Jiang Xiang yang pada saat ini terdiam dan kembali menoleh ke arah Xiao Yan dan mulai menjelaskan. Jiang Xiang yang berkata bahwa pertempuran ini adalah ujian besar bagi Xiao Yan. Jika Xiao Yan ingin membuat terobosan maka Xiao Yan harus mengatasi beberapa kesulitan sendirian. Jiang Xiang yang memang akan mengambil tindakan tetapi Xiao Yan mungkin masih akan menghadapi pengepungan yang sengit. Xiao Yan kali ini benar-benar harus bersiap untuk sebuah pertempuran berdarah. Xiao Yan menyadari apa yang dikatakan oleh Jiang Xiang yang ini bukanlah sebuah lelucon. Xiao Yan pun menangkupkan tangannya dan segera mengucapkan terima kasih atas nasihat senior. Sementara itu di sisi lain melihat pengepungan yang dipimpin oleh Taiksu nomor 2 dalam sekejap mata, baik Taiksu nomor 3 dan nomor 4 mengambil kesempatan untuk mundur terlebih dahulu. Sementara itu prajurit yang dipimpin oleh Taiksu nomor 2 yang pada saat ini tiba dalam sekejap di hadapan Xiao Yan seketika membentuk setengah lingkaran. Mereka mengelilingi Xiao Yan dan Jiang Xiangyang dan kedua belah pihak tidak mengatakan apapun. Pertempuran pada akhirnya akan segera pecah di antara kedua belah pihak. Taiksu nomor 2 lanjut segera memimpin kelompok di belakangnya bergegas ke arah Xiao Yan. Sementara itu Jiang Xiang yang pada saat ini tanpa sadar bergumam apakah sesungguhnya yang menarik perhatian orang-orang Taiksu ini kepada Xiao Yan. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan dengan acuh tak acuh segera berkata sepertinya hal itu karena Void God Armor di tubuh Xiao Yan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Jiang Xiang yang pada saat ini segera menggelengkan kepalanya. Jiang Xiang yang lanjut berkata sepertinya bukan itu yang diincar oleh orang-orang Taiksu ini. Jiang Xiang yang khawatir semua ini karena Void God Armor di dalam cincin penyimpanan Xiao Yan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Jiang Xiangyang, Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba mengangkat alisnya. Xiao Yan pada saat ini tampak mengerti dan sepertinya apa yang dikatakan oleh Jiang yang memang benar. Orang-orang Taiksu ini benar-benar sangat memperhatikan dan sangat menjaga Void God Armor. Melihat Xiao Yan yang terus-menerus mencolong God Armor tentu saja membuat mereka semakin geram. Xiao Yan pada akhirnya menganggukkan kepalanya setelah menyadari mengenai hal ini. Sementara itu Jiang yang pada saat ini bersiap dengan pedang miliknya dan berkata bahwa mereka memiliki banyak orang kuat di sini. Oleh karena itu berhati-hati dan jangan berharap terlalu banyak dari Jiang yang dan yang lainnya. Bagaimanapun mereka semua di sini ada untuk menghabisi Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini menganggukkan kepalanya dan Xiao Yan menatap ke arah sosok-sosok yang bersiap untuk melakukan penyerangan.
Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan juga melihat Taiksu nomor 3 dan nomor 4 yang pada saat ini tampaknya telah pulih. Keduanya pada saat ini ikut terjun dalam pertempuran dan Xiao Yan kembali menggertakkan gigi. Bersamaan dengan hal tersebut sosok-sosok Taiksu pada akhirnya benar-benar memulai penyerangan dengan melesatkan banyak anak panah. Xiao Yan pun segera memutar pedang berat misterius di tangannya dan segera mengayunkannya untuk menahan anak-anak panah tersebut. Anak-anak panah ini sangat cepat dan kuat dan akan cukup sulit untuk menghalau mereka semua. Kekuatan keabadian di dalam tubuh Xiao Yan juga pada saat ini seketika mulai dicurahkan. Kekuatan keabadian ini berubah menjadi lautan api dan guntur dan di bawah intensitas yang seperti itu, jantung guntur penghancur kehampaan milik Xiao Yan masih terus-menerus terbuka. Xiao Yan juga pada saat ini terkejut setelah menyadari bahwa urat guntur ini benar-benar akan menembus ke total 60. Xiao Yan lanjut bergumam bahwa total ada 108 urat jantung guntur penghancur kehampaan. Jika semuanya bisa dibuka, Xiao Yan khawatir kekuatan sebenarnya dari guntur penghancur kehampaan bisa dilepaskan. Xiao Yan pun menggertakkan giginya dan Xiao Yan pada saat ini kembali fokus pada pertempuran. Xiao Yan tanpa banyak penundaan lagi segera melesat ke dalam medan pertempuran dan banyak benturan pada saat ini terjadi. Sambil bertempur pada saat ini Xiao Yan juga terus-menerus memiliki sebuah pemikiran di benaknya. Xiao Yan menyadari bahwa situasi pertempuran saat ini sengaja diciptakan oleh Yuan Er bagi Xiao Yan. Hal ini bertujuan untuk Xiao Yan agar membuat terobosan di dalam pertempuran. Jika begitu permasalahannya, Xiao Yan juga berharap Xiao Yan bisa menerobos ke alam leluhur Dogat di dalam pertempuran kali ini. Memikirkan mengenai hal ini Xiao Yan pada akhirnya bergumam di manakah bintang kelahiran Xiao Yan berada. Xiao Yan pada saat ini terus-menerus melakukan pembantaian di tengah-tengah pertempuran. Xiao Yan telah memasuki keadaan gila. Namun kegilaan tersebut pada saat ini masih bisa dikontrol oleh Xiao Yan. Selain itu lautan bintang di dantian Xiao Yan juga pada saat ini kembali melonjak. Lautan bintang ini menelan dan menyerap semua esensi Origin Ki di sekitar dan terus-menerus berubah menjadi bintang Origin Ki. Jumlah bintang di lautan bintang Xiao Yan dalam pertempuran ini benar-benar bertambah hingga mencapai 42 miliar. Xiao Yan menjadi semakin bersemangat dan Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin agresif di dalam pertempuran. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini melakukan pembantaian Taiksu nomor 2 juga sudah mendekati Xiao Yan, sosoknya segera berteriak bahwa mereka pada saat ini harus menyerang orang ini bersama-sama. Begitu itu selesai berbicara, belasan prajurit pada saat ini yang setidaknya memiliki 5 kristal merah di dada mereka mengangguk. Mereka semua mengeluarkan senjata terkuat di tangan masing-masing dan segera mengikuti Taiksu nomor 2. Kekuatan keabadian yang kuat pada saat ini terpancar di antara mereka ketika melesat menuju ke arah Xiao Yan. Tidak ada dialog yang diperlukan di antara mereka karena mereka pada saat ini benar-benar terlihat fokus. Serangan yang kuat pada saat ini menyapu Xiao Yan dan pada saat ini, sayap dewa bela diri Xiao Yan telah terkondensasi di belakang punggungnya. Kecepatan Xiao Yan juga segera meningkat dan Xiao Yan terus-menerus menghindari serangan intensif dari belasan sosok Taiksu. Bersamaan dengan hal tersebut pedang berat misterius juga pada saat ini meledakkan api dan guntur yang menghantam beberapa sosok Taiksu. Melihat apa yang ditampilkan oleh Xiao Yan, Zuchi yang berada di kejauhan juga semakin tercengang. Tanpa sadar sosoknya bergumam bahwa ini adalah kekuatan keabadian yang begitu kuat. Dalam serangan seperti ini bahkan langkah ke-6 mungkin tidak akan dapat menahannya. Dirinya tidak tahu bagaimana Xiao Yan bisa menyelesaikan krisis yang seperti ini. Jika pertempuran ini terus berlanjut sepertinya Xiao Yan benar-benar akan ditekan. Kecuali Xiao Yan masih bisa memanggil manusia perunggu sebelumnya. Xiao Yan tampaknya benar-benar akan terjatuh dalam kerugian.
Zuchi pada saat ini menggertakkan giginya dan Zuchi benar-benar tidak berniat untuk terjun ke dalam pertempuran, meskipun pada saat ini Zuchi hanya mengirimkan 2 klon, tetapi Zuchi benar-benar tidak ingin kehilangan 2 klonnya lagi. Selain itu Zuchi juga harus mempertahankan kekuatannya karena tidak ada yang tahu situasi seperti apa yang akan terjadi di masa depan di dalam pertempuran seperti ini. Zuchi hanya bisa terdiam sambil menyipitkan matanya menatap ke arah pertempuran yang sengit yang dialami oleh Xiaoyan. Sementara itu di pusat benturan banyak suara teredam pada saat ini berlanjut di medan perang. Belasan sosok pada saat ini terlihat menghalangi jalan Xiaoyan, tetapi dalam situasi seperti ini, sayap dewa bela diri milik Xiaoyan terus-menerus membuat Xiaoyan bisa meloloskan diri, tetapi meskipun begitu ada juga beberapa serangan yang benar-benar bisa mengenai tubuh Xiaoyan. Dengan kekuatan fisik milik Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan sama sekali tidak menderita luka. Hanya saja Void God Armor yang digunakan oleh Xiaoyan semakin lama semakin hancur di tengah pertempuran. Dada dan pinggang dari Void God Armor pada saat ini benar-benar hancur akibat benturan dari orang-orang kuat Taiksu. Xiaoyan pun menggertakkan giginya dan beruntung Xiaoyan mengetahui karakteristik dari Void God Armor yang dapat saling memperbaiki. Xiaoyan pada saat ini juga memiliki banyak Void God Armor yang disimpan di dalam cincin penyimpanannya. Xiaoyan pada akhirnya mengeluarkan salah satu Void God Armor secara acak dan mengubahnya menjadi cairan sebelum akhirnya menempelkannya pada Void God Armor milik Xiaoyan. Void God Armor yang sebelumnya rusak pada akhirnya benar-benar diperbaiki dalam waktu sekejap. Melihat Void God Armor di tubuh Xiaoyan yang langsung terlihat baru, sebagai prajurit Taiksu tentu saja mereka secara alami tahu bagaimana Xiaoyan melakukannya. Mengkonsumsi Void God Armor seperti ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka terima dari Xiaoyan. Taiksu nomor 2 juga pada saat ini meraung ketika memerintahkan semuanya untuk memperkuat serangan dan menekan Xiaoyan dengan cepat. Belasan sosok pada akhirnya mengangguk dan mereka pada saat ini kembali melesatkan serangan yang seperti hujan. Banyak serangan pada saat ini menyelimuti Xiaoyan seperti jaring di langit. Xiaoyan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang sama sekali di dalam pertempuran sengit ini. Meskipun Xiaoyan masih terus bisa menghindar tetapi pada akhirnya masih juga terkena pukulan oleh orang-orang kuat dari Taiksu. Di tengah-tengah pertempuran ini Xiaoyan juga menyadari bahwa orang-orang Taiksu ini tidak mengeluarkan semua kekuatan mereka. Dengan begitu maka hanya ada satu kemungkinan dan sepertinya mereka ingin menangkap Xiaoyan hidup-hidup. Xiaoyan pada akhirnya bergumam sepertinya mereka tidak ingin Xiaoyan mati di dalam pertempuran. Tampaknya bagi Taiksu Xiaoyan seperti sebuah misteri besar yang harus dipecahkan. Xiaoyan mengetahui terlalu banyak rahasia yang dimiliki oleh orang-orang dari Taiksu. Dengan begitu maka mereka ingin mengetahui siapakah sesungguhnya Xiaoyan. Mereka ingin tahu bagaimana Xiaoyan bisa mempelajari dan bagaimana Xiaoyan bisa menggunakan Void God Armor meskipun Xiaoyan bukan keturunan Taiksu. Menyadari hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya sedikit mengangguk dan Xiaoyan kembali fokus pada pertempuran. Sementara itu pada saat ini belasan sosok Taiksu semakin lama semakin intens menyerang Xiaoyan. Namun semakin intens serangan mereka semakin sengit pula perlawanan yang ditampilkan oleh Xiaoyan. Belasan sosok ini tidak mampu menekan Xiaoyan untuk sementara waktu. Void God Armor di tubuh Xiaoyan juga kembali hampir hancur tetapi pada akhirnya dengan cepat kembali pulih. Sosok-sosok dari Taiksu pada saat ini jadi semakin marah dengan apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiaoyan. Mereka kembali meningkatkan serangan masing-masing dan Xiaoyan pada saat ini akhirnya menggertakkan gigi. Xiaoyan pada saat ini harus mencari cara bagaimana agar Xiaoyan bisa berhadapan dengan sosok-sosok tersebut. Xiaoyan terus-menerus berpikir dan untuk saat ini Xiaoyan hanya bisa bertahan dari pengepungan orang-orang kuat dari Taiksu yang bau labu busuk.